Ketika Rasulullah SAW telah sampai di Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra-nya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra-nya udah selesai. Ini Rasulullah mau Mi'raj nih, dari bumi sampai ketemu Allah. Maka Rasulullah dan Jibril yang menjadi teman beliau sampai di situ tanpa komando, masing-masing mereka langsung melakukan sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Yang di dalam sana sudah terdapat para nabi. Ada yang sudah selesai sholatnya dan juga para malaikat. Di antara mereka ada yang masih ruku, ada yang masih sujud, ada yang sudah selesai sholatnya, menunggu-nunggu setelah ini apa. Maka ketika tampak Jibril alaihissalam sudah selesai menyelesaikan sholatnya, para malaikat yang sudah tiba terlebih dahulu dan sudah selesai melakukan sholat sunnah itu nyamperin Jibril dan bertanya kepada Jibril, "Jibril, itu siapa yang bareng sama kamu?" Kata Jibril alaihissalam, "Itu Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penutupnya para nabi." Maka para malaikat kemudian kembali bertanya, "Wahai Jibril, apakah benar hari ini sudah diutus? Ini sudah harinya?" Jadi para malaikat itu tahu akan ada satu hari yang sangat-sangat agung di mana makhluk terbaik akan bertemu dengan Zat yang Maha Menciptakan. Dan para malaikat ingin meyakinkan kepada Jibril, kepada dirinya sendiri dengan bertanya kepada Jibril, "Jibril, benar nggak? Serius, ini harinya?" Saking mereka takjubnya, percaya gak percaya, betapa lamanya mereka menunggu momen ini. Dan Jibril kemudian menjawab, "Benar, ini harinya." Maka para malaikat menitipkan salam kepada Jibril. Saking betapa menghormatinya kepada Rasulullah, saking segannya kepada Rasulullah, saking pekewuhnya sama Rasulullah. Mereka mengatakan, "Jibril, titip salam, marhaban, selamat baginya. Selamat datang baginya. Dialah saudara yang sebaik-baiknya saudara. Dialah makhluk yang sebaik-baiknya makhluk. Dialah khalifah yang sebaik-baiknya khalifah. Dialah utusan yang sebaik-baiknya utusan. Dan dialah sebaik-baiknya orang yang datang." Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya, Nabi ngerasa kehausan dan Jibril tahu itu. Maka Jibril menyuguhkan beberapa menu, 4 jenis minuman. 1 wadah berisi dengan miras, 1 wadah berisi dengan air mineral, air putih, dan 1 wadah berisi dengan madu, dan 1 wadah berisi dengan air susu. Kalau di total, perjalanan Isra Mi'raj yang sebenarnya ini perjalanan panjang dipersingkat menjadi sebagian malam. Di tengah-tengah itu Rasulullah sejatinya setidaknya ada 4 kali minum dan disuguhi minuman sama Jibril dengan 4 kali kombinasi variatifnya. Kadangkala beliau ditawari khamar susu, kadangkala khamar madu susu, kadangkala khamar air dan susu. Jadi variatifnya banyak. Ada 4 kali. Dan ternyata Rasulullah
konsisten memilih susu. Jadi pertanyaannya, kenapa Rasulullah konsisten memilih susu? Yang pertama, Jibril menjelaskan, seandainya engkau memilih khamar, engkau memilih minuman keras, konsekuensinya adalah umatmu akan mabuk. Umatmu akan durhaka. Umatmu akan menjadi pengikut-pengikut hawa nafsunya. Umatmu jauh daripada kesadaran fitriyahnya sebagai seorang hamba. Dia akan menjadi umat yang gak tahu diri. Kayak orang kehilangan akal. Akalnya gak akan berfungsi. Sehingga mereka akan sulit untuk menerima hidayah. Akan sedikit yang akan menjadi pengikutmu. Akan sedikit yang akan mendapatkan keimanan kepada Tuhanmu. Sebab apa? Sebab miras jelas sekali bukan minuman yang layak untuk Rasulullah. Sebab dia justru menjadi minumannya setan. Prasarananya setan untuk menggoda manusia. Dan ini adalah induk daripada segala jenis kekejian dan dosa. Yang kemudian berikutnya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih air mineral atau air putih? Jibril menjelaskan, udah tepat kamu gak milih ini. Sebab apa? Seandainya kamu memilih air, wahai Rasulullah, umat Anda akan tenggelam. Kenapa? Padahal air ini kan beda sama khamar. Khamar itu kan haram, gak bagus buat tubuh kita juga. Air ini tubuh kita membutuhkannya. Setiap hari kita butuh minum air. Kenapa? Karena air adalah personifikasi daripada kehidupan di dunia. Segala makhluk yang ada di kehidupan ini diciptakan pakai unsur air. Allah nyiptakan segala sesuatunya itu pakai unsur air. Maka ketika engkau memilih ini, wahai Rasulullah, umatmu itu akan berat untuk meninggalkan dunia. Padahal dunia itu kehidupan yang sementara. Umatmu akan mencintai dunia, sangat mencintai dunia. Umatmu akan mencintai unsur-unsur kehidupan yang ada di sini, yang fana. Untung engkau tidak memilih air, wahai Rasulullah. Namun ada momen ternyata disebutkan Rasulullah minum air. Jadi setelah Rasulullah minum susu, ada satu momen di mana setelah khutbah dalam perjalanan Isra Mi'raj, yang khutbah di hadapan para nabi dan para malaikat, Rasulullah minum air di hadapan Jibril. Dan Rasulullah minumnya sedikit. Apa pesannya? Rasul ingin menyampaikan sebuah pesan, minum air itu penting, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja. Dunia itu penting untuk kita mendapatkan kedudukan yang layak di sisi Allah, tapi itu bukan yang utama. Sedikit saja, sebutuhnya kita supaya kita optimal dalam beramal dan menghadirkan amal yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Isyarat jangan melupakan dunia, tapi kalau kita punya dunia, ambillah sekedarnya, sebutuhnya, seoptimalnya. Dan kenapa Rasulullah berikutnya tidak memilih madu? Kenapa? Karena madu ini adalah simbol dari kemewahan, berlebih-lebihan terhadap dunia. Madu ini sunnah, madu ini obat di sisi yang lainnya sebagai medis. Tapi dalam hal ini secara falsafah, secara nilai, Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya hidup di dunia itu jangan bermewah-mewah, jangan berlebihan. Kalau seandainya Rasulullah memilih madu dalam pilihan-pilihan itu, maka manusia itu akan tergila-gila dengan kemewahan. Manusia akan berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan, ketinggian kedudukan, dan pujian-pujian manusia. Tapi Rasulullah
tidak memilih madu. Walaupun itu sejatinya boleh dan sah-sah saja. Sebab Rasulullah memilihkan yang terbaik buat umatnya. Yakni apa? Susu. Kenapa kok susu itu pilihan yang tepat? Jibril menjelaskan. Karena ini adalah fitrah. Engkau sudah memilih fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang suci yang sesuai dengan keperluan jasmani maupun rohani kita. Baik untuk pertumbuhan daging, pertumbuhan tulang, pengganti darah kita, dan pemantap jiwa, serta pemantap keimanan kita. Ia adalah satu-satunya minuman yang asli, serta yang pertama yang Allah suguhkan kepada manusia. Bukankah setiap Bani Adam itu yuladu ala fitrah, kulu Bani Adam yuladu ala fitrah, dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Dan dengan kesempurnaan fitrah itu, Allah suguhkan pertama di setiap bayi-bayi yang baru lahir adalah susu, bukan yang lain. Sebab fitrah kita itu ya susu, seperti susu. Dan susu itu besar manfaatnya, lezat rasanya, suci lambang warnanya. Nabi ketika kecil minumnya susu. Dari Aminah dipindahkan ke Halimatus Sa'diyah, sebab utamanya adalah air susu. Dan perjalanan-perjalanan Nabi itu ternyata ada poin-poin yang di situ checkpointnya adalah susu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, susu menjadi minumannya. Ketika beliau hijrah, sembunyi di Gua Sur, bekalnya dari keluarganya Abu Bakar, dari Asma, dari Amir bin Fuhairah, bantunya Abu Bakar, itu ya susu selama 3 hari di Gua Sur. Dan dalam perjalanan hijrahnya, di mana hijrah ini menjadi sebab yang paling disesali oleh setan dan iblis, bahkan mereka menangis dan berteriak sebab hijrah ini. Di tengah perjalanan itu minuman atau makanannya Nabi ya susu. Ketika bertemu dengan Ummu Ma'bad, Rasul kelaparan, disuguhin daging unta oleh Ummu Ma'bad. Kemudian Rasul melihat kambing yang kurus milik Ummu Ma'bad. Rasulullah minta izin, boleh nggak saya perah? Tapi itu nggak ada susunya, kata Ummu Ma'bad. Nggak apa-apa, boleh izin saya perah saja kalau gitu. Diperah keluar tuh susunya. Dan Rasulullah lebih memilih susu ketimbang daging, yang mungkin menurut kita lebih mewah, lebih enak, lebih mengenyangkan, lebih menambah kekuatan. Tapi kata Nabi bukan. Susu melebihi segala-galanya. Maka ada sunnah dari Nabi SAW. Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak ketika kita diberi atau ditawari. Pertama bantal, kedua minyak wangi, dan yang ketiga adalah susu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.